Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifat Kuni Gibran, ingin menjelaskan soal tentang perbaikan PK. Materinya Word. Oke, di sini soal perbaikannya. Nomor 1, memiliki contoh penggunaan dari icon di atas, yaitu B itu bold, garis miringnya italic, lalu underline, dan bracket row, subscript, dan superscript, text effect, text highlight color, font color. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Saya sudah buat contohnya. Nah, yang awal yang bold itu untuk memperjelas teks ya, untuk membold lebih hitam, lebih tebal. Yang kedua untuk memiringkan teks seperti ini. Nah, yang ketiga itu underline, ya, ada garis di bawah teks, bisa diganti juga mau seperti apa. Yang kedua itu untuk coret, ada garis lurus di teksnya. Oke. Nah, yang kedua itu membuat teks di bawah teks, seperti apa contohnya ini. Nah, lalu yang atas itu membuat teks di atas teks seperti ini. Jadi misalnya kuadrat gitu, 3. Nah, seperti itu. Lalu ini buat ngasih efek teksnya, efek warna, efek bayangan seperti ini. Nah, yang ketiga itu buat ngasih background belakang di teksnya, bisa warna apa aja bebas. Lalu di sini untuk font teks, bahasa Indonesianya teks berwarna. Seperti itu. Font color, bukan font text, sorry. Kita lanjut ke nomor 2, memiliki bullet, numbering, dan drop cap. Nah, apa itu bullet? Bullet itu buat tanda di awal seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita enter ada lagi. Nah, enter ada lagi. Kalau numbering itu membuat angka. Nah, 1, kalau enter angka 2 sama seterusnya, 3. Ini kurang sorry. Nah, seperti itu. Nah, untuk drop cat itu biasanya terletak di koran-koran ya, untuk memperbesar huruf awal, ada di insert. Nah, samping text box seperti ini, ada drop cat, R nya jadi gede. Seperti itu. Kita lanjut nomor 3, memiliki sertifikat mail merge dalam bentuk landscape. Nah, kenapa ini penting? Karena kalian membuat sertifikat di 1000 siswa misalnya, itu sangat banyak. Masa kalian ngetik nama satu persatu? Ini ada cara otomatis yang lebih gampang, simple, hemat waktu. Cara awalnya, kita membuat datanya dulu di Excel seperti ini. Saya sudah buat nama kelas. Kalau misalnya ada tanggalnya beda-beda, buatlah tanggal di sini. Nah, dosennya beda-beda, buat di sini. Karena ini contoh, saya pengen singkat saja. Nama kelas. Lalu bikin sertifikatnya di Word seperti ini. Ketika sudah membuat datanya seperti ini, kalian simpan.
Setelah simpan kita ke my links, lalu select recipients, sorry bahasa Inggris saya jelek, lalu use an exciting list. Cari ininya, datanya saya simpan di March. Nah, data certificate di sheet 1. Oke. Setelah seperti ini, nama kita drag, insert merge file, nama, lalu kelasnya di sini, kelas. Untuk melihat hasilnya, kita pencet ABC preview result seperti ini. Lalu geser-geser saja seperti itu. Untuk ngirimnya kita ke sini, edit individual, print document, send email. Oke, seperti itu. Lanjut, kita ke nomor 4, memiliki penomoran otomatis di pojok kanan bawah. Ini buat makalah. Saya sudah buat contohnya ya, kosongan seperti ini karena biar cepat. Ini contoh saja. Oke, membuat penomoran otomatis itu kita ke insert ya, di sini. Insert ke page number, pojok kanan bawah, lalu milih bottom, lalu sebelah kanan. Nah, seperti ini. Untuk formatnya kita menggunakan awalnya Romawi seperti ini. Nah, biasanya di bab 1 itu sudah menggunakan angka 1. Caranya seperti apa? Kita ke crosshair, kita ke terakhir angka Romawi, lalu ke layout, habis itu breaks, habis itu continuous. Di sini lihat, sudah lihat sektor 1, tandanya sudah bisa. Sektor 2 kita harusnya tinggal ganti saja. Kita pilih ke angka, ke halaman yang ingin kamu ubah. Lanjut insert, page number, sih. Nah, kalau misalnya dimulai angka 5 seperti ini, kita bikin format page number start at 1. Oke. Kalau jadi 2, berarti formatnya mulai dari 0. Bisa dilihat. Romawi, nomor Romawi, bab 1, angka 1. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke nomor 5, memiliki daftar isi otomatis. Oke, pertama kita ke reference, lalu add text. Nah, kalian pilih setelah kata pengantar itu di nomor 1 ya. Nomor 1 seperti itu. Lalu kita rapikan. Nah, kenapa di nomor 1? Nah, di halaman itu kita bisa lihat ya contohnya. Nah, halaman itu kalau nomor 1 itu di sini, di lebih awal. Nah, kalau nomor 2 itu lebih maju lagi. Nah, kalau nomor 3 lebih maju lagi seperti ini. Kita pilih nomor 1. Ini terisi. Kita pilih nomor 1. Nomor 1 seperti ini. Coba kita lihat daftar gambar. Nomor 1 sudah. Oke. Daftar tabel.
nomor 1 bab 1 pendahuluan. Bab 1 di 1.1 ini kita pilih nomor 2 ya. Sama di 1.2 ini kita pilih nomor 2. Di 2.1 ini kita pilih nomor 1. Nah, ini lebih maju lagi. Ada 2.1.1. Berarti kita pilih nomor 3. Di sini saya sudah memilih. Lalu kita ke heading, modifikasi. Ininya di masih punya di tengah tapi ya. Mari kita rapikan satu-satu. Ini kita apa? Coba katakan. Sorry. Nah, setelah seperti itu kita taruh di daftar isi. Ini daftar isi bisa. Harusnya tidak, daftar isi ini tidak usah nih. Nah, daftar isi tidak usah. Setelah sudah seperti tadi, kita pilih table of content. Nah, seperti itu. Kata pengantar di sini, daftar gambar di sini. Oke, semuanya sudah rata ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Aman ya. Kita tulis daftar isi. Kita taruh di tengah. Nah, seperti ini. Cara membuat daftar isi otomatis. Lanjut kita ke soal memiliki sediaan daftar pustaka. Oh, ini salah nih. Saya salah nulis soal. Sorry. Ini kan harus ini soalnya. Cara membuat daftar gambar. Sebenarnya table otomatis juga sama seperti daftar gambar. Harusnya seperti ini guys. Kita klik fotonya, lalu klik kanan, insert caption, lalu ke new label. Kita ke insert, reference, lalu insert gambar, and then cari gambar 1.1. Ini lagi gambar. Nah, seperti ini. Oke, lanjut kita ke table ya guys ya. Daftar table sama seperti gambar. Seperti ini, lalu klik ini. Klik kanan, insert caption. Nah, di sini gambar harusnya. Oh, ini bahasa Inggris. Kita bikin saja tabel. Kita taruh di 2.1.2. 1.1.2. Oke. Table 2.1. Nah, seperti ini guys. Kita lanjut ke nomor 7, memiliki stasiun daftar pusaka otomatis. Oke. Daftar pusaka itu yang seperti ini guys ya. Nih, seperti ini. Cara bikinnya itu sangat simpel sekali. Nah, ke sini bibliografi. Nah, di sini ya. Kita awalnya ke manage search. Lalu kita klik new. Misalnya daftar pusaka kalian mengambil dari mana? Kalau saya contoh dari website yang udah saya cari. Narator, penulisnya sabar. Ini Amazon ya. Contoh saja Amazon. Nama web page-nya itu apa itu IoT. Oke.
name of websitenya itu linknya. Cara tahu tahunnya itu ada di sini. Nah, klik ketiga. Oh udah. Nah ini kan. Klik ketiga. Nah, tahun 2022. Kalau misalnya tidak ada bulannya juga kalau misalnya tidak ada bulan, hari nggak apa-apa, bisa ditulis. Tidak usah ditulis yang tidak ada. Lalu setelah itu kita close. Lalu ke bibliografi. Nah, sebelumnya juga saya sudah buat. Seperti itu guys. Saya juga sudah buat banyak sepertinya ya. Kita ulangin ke manage source. Nah, ini waktu saya bikin makalah yang ini ya. Sebenarnya sama caranya seperti tadi. Kita delete dulu yang di sini. Nah, kita tinggal masukin saja. Copy. Seperti itu. Kita close ke bibliografi. Lalu masuk ini. Nah, ini kita tulis daftar pustaka. Seperti itu. Nah, seperti itu. Untuk Word kita sudah selesai guys ya. Kita lanjut ke Excel. Kita lihat soalnya dulu. Nomor 1, tentukan rumus untuk mengisi total, nilai terbesar, nilai terkecil, nilai rata-rata. Tabelnya ini belum saya sudah buat. Mencari total itu kita menggunakan tambah ya guys. Nah, sama dengan buka kurung tambah. Sorry, salah pencet. Tambah. Buka kurung. Ketik sales B2 tambah C2 tambah D2 tambah tutup kurung. Tutup kurung. Ketik pojok kanan bawah sales E. Otomatis ke detect semua. Cari nilai terbesar itu pakai rumus max. Buka kurung nomor 1 sales 1 sales B2 sampai D2 tutup kurung. Oke. Nilai terkecil sama dengan min tutup kurung buka kurung sama kayak tadi, drag B2 sampai D2 tutup kurung 77. Oke. Mencari nilai rata-rata itu average sama dengan average. Buka kurung, drag lagi, tutup kurung, enter. Oke. Ini mencari lulus atau gagal pakai rumus if tutup kurung, logical testnya itu jika nilai rata-rata lebih atau sama dengan berapa? 75. Tanda apa namanya ini? Titik koma. Awalnya lulus tanda kutip 2 lulus, tanda kutip lagi, titik koma, gagal, tanda kutip, tanda kutip lagi, tutup kurung. Oke. Lulus. Oke. Grade-nya. Oke, 90A, 60B, 70C, 60D. Oke, buat 60D. Kita menggunakan sama rumus if tutup kurung
nilai rata-rata sama lebih dari atau sama dengan 90, titik koma tanda kutip tanda kutip lagi titik koma if tanda buka kurung, ketik lagi logical testnya H2 sama dengan lebih atau sama dengan 90, sabar lupa saya, 80 titik koma tanda kutip B. Oke, titik koma lagi if lagi buka kurung, logical test lagi H2 lebih atau sama dengan 70, tanda titik koma tanda kutip C tanda kutip lagi. Oke, titik koma buka kurung, titik koma if buka kurung berapa habis 70 gitu ya, 60. Nah kita tes dulu 60 terus sampai dengan 60 tanda kutip C nggak gitu, D jadi tanda kutip, nah titik koma tanda kutip lagi tanda kutip lagi titik koma langsung tutup kurung if A2 langsung if A2 60 B A2 70 C. Sorry ini 4 kali ya, tutup kurungnya 4 kali. Ada 4 nih, 1 2 3 4. Sorry di sininya tidak ada tanda kutip. Nah sorry guys. Oke, lanjut nomor 3. Tentukan rumus untuk mengisi lulus atau gagal dengan ketentuan berikut. If apabila nilainya lebih dari atau sama dengan 85 maka hasilnya lulus, selain itu maka gagal. Lanjut ke tabel berikutnya. Sorry guys, sama dengan if buka kurung C kolom 2 lebih atau sama dengan 85. Ini kita sama dengan 85 tanda kutip lagi tanda kutip titik koma tanda kutip lulus, tanda kutip titik koma tanda kutip lagi gagal. Oke, if n apabila lulus S1 dan nilai lebih dari atau sama dengan 90 maka hasilnya lulus, selain itu maka gagal. If n sama dengan if tutup buka kurung n terus buka kurung lagi logical testnya. Berarti gimana? B2 sama dengan titik koma S1 titik bukan titik koma, tanda kutip 2 titik koma lalu C2 sama dengan lebih atau sama dengan berapa tadi? 90. Tanda kutip tanda titik koma tanda kutip lulus lagi ini harusnya kayak gini ya, buka kurung dulu tutup kurung tanda kutip, lupa ini ada n ya, tanda kutip lulus tanda kutip lagi titik koma tanda kutip gagal gagal. Typo. Nah, oke. 190. Bener ya? Ini or pakai or. Oke, sama aja kayak tadi, tapi maknya or sama dengan if or buka kurung. Nah, B2 sama dengan S1. Sama dengan S1 buka kurung
titik koma buka kurung satu. Oh ini ya, C2 lebih atau sama dengan 90. Ya, lupa mulu, sorry. Titik koma 90 itu harusnya tutup kurung, terus titik koma baru kita tulis lulus tanda kutip, titik koma tanda kutip lagi, tanda kutip. Oke. Kita lanjut ke if or plus n. Rumusnya sama dengan if or n. Nah, seperti itu guys. If buka kurung or buka kurung n buka kurung B2 SD. Oke. Ini SD maka nilai 70. SD B2. Nah, sama dengan tanda kutip SD kutip lagi. Lalu ini titik 2 50 lebih atau sama dengan 70 tutup kurung kita ini lagi guys. Nah, titik koma lagi. Oke. N buka kurung sama B2 sama dengan SMP 1 SMP titik koma C2 itu sama dengan 75 tutup kurung lagi sampai S2 N sama dengan tanda kutip SD SMP SMA. Oke, 2 C2 itu sama dengan 80. Oke, tanda kutip lagi N kurung B2 sama dengan SMA 1 SS 1 tanda kutip C2 sama dengan 10 lah 5. Oke, kurung sangat ini N buka kurung B2 sama dengan S2 titik koma ini ada S2 tanda kutip lagi titik koma C2 B atau sama dengan 90 butuh kurungnya 2 kali. Oke, dengan titik koma titik lurus lagi titik koma wis tanda kutip ke lagi. Oke, jadi seperti ini ya, dengan tabel yang berbeda, dan tentukan rumus untuk mengisi K1, K2, K3. K1 ambil 6 digit sebelah kiri, K2 ambil 2 digit tengah, K3 ambil 3 digit sebelah kanan, gunakan if. Oke, di sini saya sudah buat tabelnya. K1 itu ngambil 6 digit, maka if sama kayak tadi B2 tapi menggunakan tidak kosong. Tanda kutip 2 kali seperti ini guys, namanya kalau B2 tidak kosong. Oke. Lalu tanda kutip left B2 ya, B2 titik koma titik koma, angkanya 6 digit sebelah kiri. Oke, 6 tutup kurung. Nah, ambil huruf 6 dari kiri kalau kosongkan. Tanda kutip 2 kali gini. Ini tandanya kalau B2 tidak kosong, if B2 tidak kosong. Oke. Lalu ambil 6 digit dari sebelah kiri. Kalau kosong, kosongkan. Saya enter.
Nah, jadinya unpam 1. Oke, seperti itu guys. Yang kedua itu 2 digit dari tengah, berarti SK harusnya. Ininya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sama dengan if B2. Oke, harusnya caranya sama seperti ini, tanda kutip 2 kali. Nah, habis itu titik 2, sorry, titik 2 ini fix, oh sorry, titik ini. Nah, seperti ini guys. Lalu mid, sorry, harusnya tertib mid. Nah, seperti ini. Kayaknya 8. Nah, 8 itu dari posisi, mulai dari posisi 8 ya. Kan unpam 1 strip. Unpam 1 strip itu berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, angka strip mulai dari S. 8-nya tuh S. And then nice. Nah, 2 tanda kutip lagi. Kalau kosong kosong kan artinya. Nah, ini di, nah seperti ini, tanda kutip 2 kali. Oke. What the? Oh, sorry guys. Nah, udah bener tadi. Tapi ini tanda kutipnya kenapa tadi? Nah, yang ketiga itu dari right ya, sebelah kanan. Oke, sebelah kanan itu 001. Oke, caranya sama. If B2 lalu tidak kosong. Tanda kutip ini, sorry, right sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu right, yang tengah itu mid, yang sebelah kiri itu left. Oke, B2, sorry B2, dan ini 3. Seperti itu guys. Oke, kita lanjut. Nomor 5, tentukan rumus untuk mengisi keempat kalimat kanan. Oke, gunakan VLOOKUP. Siap. Kalau VLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP awal itu left ambil 6 digit. VLOOKUP buka kurung left buka kurung lagi harusnya ya. B2 titik koma, ngambil 6. Oke. Dan tutup kurung. Nah, ininya kita drag. Udah seperti ini, kita kunci menggunakan F4 lalu titik koma. Nah, keterangan kolomnya itu kita ngambil keterangannya ya, sistem komputer. Sistem yang berarti 1 2 3 4 di baris apa ya? Di keempat inilah yang di keterangan 1 2 3 4. Oke. 4. Nah, udah seperti itu. Titik koma false. Oke, tutup kurung. Wait the heck. Wait, typo. Nah, false. Sering typo saya. Sorry ya, keyboardnya susah ditekan. Nah, seperti guys. Sama juga yang ini. Sama dengan look. B2 guys. Oke, udah. B2 titik koma 8 titik koma 2. And then drag yang sebelah sini.
missing opening closing. Lupa mulu. Oke, dua. Nah, oke, titik koma 3 titik koma false, lupa false-nya cok. Nah, oke, lanjut ke yang ke-6. Yang 3 digit dari kanan. Oke, look up yang right sama dengan B2, lalu 3 lalu 3 ambil karakter 3 itu ambil 3 karakter terakhir, titik koma, lalu kita drag lagi dari yang kode 3L, yang L2 sampai M2 kita drag. F4 lagi, F4 buat ngunci, titik koma 2, titik koma lagi 2 itu tabelnya ya, kan ini nggak di drag. Kode 1 kode 2 nya nggak di drag, ini kode 3 nih, kode 3 sama keterangan yang di drag. Nah yang di drag ini kan kode 3 kan hitungannya 1, keterangan itu 2, berarti kita pilih 2, lalu false, tutup kurung, enter 3 kali. Oke, terima kasih. Sorry nggak sempurna, masih banyak salahnya, nanti kedepannya pasti bakal lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.